Selamat pagi semuanya anak-anak. Pagi, 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 semangat pagi. Mana semangatnya? Ini semangatku. Yes, yes, yes. Mana, mana, mana? Ini. PJOK. Ha. Bagaimana kabarnya anak-anak? Wah, mantap, kabar baik. Oke nakku, sebelum kita memulai pelajaran PJOK hari ini, seperti biasanya kita akan memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Siapa gilirannya berdoa anakku? Oke Aura, silakan maju ke depan. Yuk, ambil sikap berdoa dulu semua anakku. Yuk, Aura. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar dan mengajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Amin. Doa selesai. Amin. Bapak ingin memeriksa kerapian kita semua. Sudah rapikah pakaian kita semua? Coba dulu dicek dulu pakaiannya. Bajunya sudah masuk ke dalam dengan rapi? Sudah? Mantap. Oke, selanjutnya Bapak akan mengecek posisi tempat duduknya ini. Sudah sesuai dengan pemetaan yang Bapak lakukan tempat duduknya? Bagus. Dan yang terakhir nakku, tentang kebersihan. Coba dulu dilihat lantainya kiri kanan. Sudah bersih semua? Sudah. Sudah, berarti tepuk tangan buat kita semua. Good. Hari ini nakku, kita belajar PJOK. Nah, Bapak mau cek dulu kesiapan belajarnya. Sudah kalian siapkan alat-alat tumpur kita? Sudah. Oke, semua keluarkan dulu alat-alat tumpurnya. Ada buku, pulpen, dan yang lain-lain. Coba Bapak kasih waktunya nakku. Sebelum kita melanjutkan materi kita, seperti biasanya kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Indonesia tanah airku, di sawah aku berdiri, cari bumi. Nah, Bapak mau bertanya, masih ingatkah kalian tentang materi minggu lalu, nakku? Masih, Pak. Bagus. Materi apa kita minggu lalu? Sepak bola. Nah, menendang bola dengan apa? Bagus. Terus apa lagi? Terus punggung kaki. Tepuk tangan buat kita semua. Mantap. Hari ini kita ada materi baru, yaitu permainan bola voli. Nah, sebelumnya itu Bapak ingin bertanya kepada kita semua. Siapa di sini yang pernah bermain bola voli? Angkat tangan. Oke, semua turun tangannya nakku. Pertanyaan kedua. Dalam permainan bola voli, teknik apa saja yang terdapat dalam permainan tersebut? Siapa yang tahu? Oke, Aura. Oke. Oke. Ya. Oke, tepuk tangan buat Aura. Bagus. Hari ini kita akan belajar passing bawah dalam permainan bola voli. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama, melalui pengamatan pada PowerPoint, anak-anak semua mampu menjelaskan teknik dasar passing bawah bola voli dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan pada video, anak-anak semua mampu mengetahui perbedaan gerakan passing bawah bola voli yang benar dan yang salah. Oke, paham? Yang ketiga, melalui pengamatan pada video, anak-anak semua mampu mempraktikkan teknik dasar passing bawah bola voli dengan benar. Jadi nanti kita ada teori dan ada praktek. Udah jelas sampai di sini, nakku? Ada? Sudah jelas? Good.
Oke, nakku. Sudah dilihat semua videonya? Sudah. Oke. Beginilah cara bermain voli. Bapak ingin bertanya. Pertanyaannya, di dalam video yang sudah Bapak tampilkan ini, teknik apa saja yang digunakannya? Siapa yang tahu? Teknik apa yang digunakannya? Oke, apa Ora? Passing bawah dan smash, Pak. Oke, passing bawah, ada smash, ada passing atas juga kan? Hari ini kita akan belajar mengenai passing bawah. Udah, passing bawah. Sebelum kita tahu apa itu passing bawah, kita harus mengerti dulu apa itu passing. Passing adalah teknik dasar dalam permainan bola yang dilakukan dengan cara mengoper bola dari satu pemain ke pemain lain dalam satu tim. Dengan tujuan menjaga penguasaan bola, membangun serangan, serta menciptakan peluang mencetak skor. Sampai di sini, passing udah tahu apa? Oke, passing bawah. Sudah kelihatan? Oke, kita baca sama-sama dulu ya. Passing bawah pengertiannya. 1, 2, 3, ya. Passing bawah adalah voli Yang dilakukan dengan mengoper bola menggunakan kedua lengan bagian bawah Oke. yang dirapatkan. Oke, jadi passing bawah ini anakku, salah satu teknik dasar yang ada di dalam permainan bola voli. Cara melakukannya itu dengan merapatkan kedua lengan, kemudian kedua ibu jarinya sejajar. Paham? Oke. Nah, cara melakukan passing bawah dengan benar ada di sikap awalan. Coba, sikap awal berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Dibuka selebar bahu. Nah, bisa juga lebih dari selebar bahu. Kemudian apa? Lutut sedikit ditekuk. Setelah sedikit ditekuk, badan agak condong ke depan. Agak condong ke depan. Pandangan mata fokus ke arah datangnya bola. Sikap tangan dan lengan, kedua tangan dirapatkan. Tangan kanan mengepal, tangan kiri menutup. Oke, bisa juga sebaliknya. Kedua ibu jari itu sejajar. Nah, sampai sini gerakannya. Bapak perhatikan depan. Jelas? Kemudian lengan dirapatkan dan diluruskan ke depan agar permukaannya rata. Jadi, permukaannya harus rata, nakku. Dah, ini cara melakukan passing dengan benar. Lanjut. Gerakan saat datang bola. Ketika bola datang, posisikan badan di bawah jalur bola. Nah, bola kan dari atas kan, makanya di bawah jalur bola. Ayunkan lengan ke depan dan ke atas sedikit, bukan diayun ke samping. Ke depan, ke atas sedikit, sejajar ya. Bola mengenai lengan bagian bawah antara pergelangan tangan dan siku. Paham? Kalau lengan kalian bengkok ataupun ke samping, bolanya bisa tidak teratur. Lanjut. Arahkan bola. Gunakan tenaga dari dorongan kaki dan pinggul. Nah, harus ada dorongannya. Makanya tadi dibilang kedua lututnya harus ditekuk. Biar ada dorongan kaki dan pinggulnya. Bukan cuma lengan aja. Kalau lengan nggak bisa dia. Harus ada dorongan kaki dan pinggul. Dan aku arahkan bola ke atas. Kurang lebih 45 derajat ke pemain pengumpan. Atau bisa juga ke teman. Paham aku? Lengannya tetap lurus, tidak boleh bengkok. Pandangannya mengikuti arah bola. Sikap kembali, kalau sudah kita melakukan passing bawah, kembalikan lagi sikap awal yang gimana tadi. Paham? Sampai sini paham? Oke, adapun tujuan passing bawah. Yang pertama, mengendalikan bola agar tetap bisa dimainkan. Yang kedua, mengarahkan bola ke pemain lain untuk melanjutkan serangan. Yang ketiga, menjaga bola agar tidak jatuh. Sampai di sini paham aku? Sekarang Bapak akan memberikan tugasnya, tugas kelompok. Jadi, anak-anak semua tugasnya ini mengerjakan LKPD. LKPD-nya ini soalnya itu berbeda-beda sesuai dengan kelompoknya. Paham? Silakan. Ini nanti Bapak nilai ya. Bapak nilai nanti ininya. Gilang mana ini? Kelompok Gilang. Silakan kerja kelompok langsung. Bisa dilihat di bukunya, yuk. Bisa dilihat.
materi passing bawah. Waktu sudah habis. Anak-anak semua akan melakukan presentasi ke depan. Sebelum kita melakukan presentasi, biar lebih semangat, kita melakukan ice breaking. Semua berdiri. Oke, tepuk tangan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan jawaban dari hasil diskusi kami. Sebutkan manfaat dilakukannya passing bawah bola voli. 1. Agar bisa diterima dengan baik. 2. Itu memakai bola pada teman. Dan membuat semuanya yang terakhir tempat. Supaya bola tidak 5. Melatih kerjasama dengan teman. Jelaskanlah tahapan yang benar dalam melakukan passing bawah pada bola voli. Jawabannya adalah berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk. Lakukan kedua tangan jadi Ibu jarinya lurus. lurus ke depan. Oke. 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 Lima. Bola mulai dan mulai agar bola dapat sampai ke teman satu tim. Oke, ya. Dan hasil diskusi kami. Jelaskan kesalahan yang mungkin terjadi saat melakukan passing bawah bola voli. 1. Tangan tidak dirapatkan atau tidak dikunci. 2. Tangan ditekuk saat memukul bola. 3. Badan terlalu lebat dan duduk dengan betul. 4. Hanya mengayuh tangan terlalu kuat. 5. Bola menyentuh laba atau jari. Oke. Setelah gerakan lapangan, selanjutnya adalah gerakan terakhir dalam passing bawah bola voli. 1. Menyambut bola dengan bagian bawah. Menyambut bola dengan bagian bawah. Selanjutnya adalah menyambut bola pada sementara. Sekian presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3, Nago. Silakan duduk. Ini lembaran KPD-nya. Baik, Nago. Presentasi kita di setiap kelompok sudah selesai. Semuanya presentasi mantap jiwa. Sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan passing bawah. Jadi, ketua kelas nanti silahkan dibariskan, lalu dibawa pemanasan. Paham? Oke. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan 8. Tegak gerak. Baik, Nago. Hari ini kita akan mempraktekkan aktivitas yang pertama, yaitu melakukan passing bawah tanpa bola. Coba, masih ingat kan cara melakukan sikap awalnya gimana? Pertama, kedua kaki dibuka selebar bahu. Kemudian, kedua lututnya ditekuk. Badannya agak apa? Agak condong ke depan. Setelah itu,
kedua tangannya dirapatkan ke bawah. Kepalan tangannya itu sejajar dengan perut. Mengepalnya gimana kedua tangannya? Tangan kanan mengepal tangan kiri. Kedua ibu jarinya harus rapat. Kedua tangannya harus lurus. Pada saat datang bola, ayunkan kedua tangannya ke atas, kurang lebih 45 derajat. Kemudian dengan posisi kedua tangannya lurus ke depan, kemudian ambil sikap awalan lagi. Paham? Ketika Bapak meniupkan peluit, anak-anak semua berhitung, oke? Siap? Mana suaranya? Siap? Siap! Oke, kuat suaranya ya. Siap, sikap awalan. Kuda lututnya, badannya agak condong ke depan. Hitung kuat. 1, 2, 3, 4, 5. Pertama itu, ini secara bergantian. Orang pertama membawa bola dengan sikap passing bawah, berlari ke depan, bawa bolanya. Oke, kemudian silakan berhenti di piringan yang Bapak buat. Setelah berhenti, mengambil sikap awalan, pada ke depan. Setelah itu memberikan bolanya ke orang kedua. Setelah memberikan bolanya, baris lagi ke belakang, orang kedua melanjutkan lari ke depan. Paham? Nah, supaya... Oke, ayo. Bagus, ambil. Ya, silakan baris. Siap lagi. Siap. Siap lagi, lari bang. Bagus, good. Silakan lari, lurus tangannya. Bagus, adik. Selanjutnya itu kita melakukan aktivitas yang ketiga. Masih menggunakan bola, tapi ada satu orang yang tugasnya melambungkan bola kepada temannya. Coba pilih setiap kelompoknya. Satu orang melambungkan bola. Bapak kasih contohnya. Yang pertama itu membuka sikap awalannya. Tangannya di bawah. Kedua lututnya ditekuk, badannya condong sedikit ke depan. Kemudian diayunkan ke depannya. Ada dorongan lutut dan pinggul. Paham? Pandangannya ke arah bola. Siap? Ayo bang. Ayunkan. Nah. Bagus ya, ke depan. Paham? Setelah itu baris ke belakang. Paham ya? Nggak usah buru-buru aku. Nanti gantian juga yang melambungkan. Oke, bagus. Tidak apa-apa. Belajar lagi. Tidak usah buru-buru. Good. Tidak usah buru-buru. Oke, Aura. Tangannya tetap lurus ya, agar bolanya tidak ke belakang. Ya, lurus ke depan. Pandangannya lurus ke arah bola. Kemudian kedua lututnya ditekuk. Agak maju bang, biar nggak susah. Agak mati. Siap ya. Oke, langsung. Bagus. Silakan baris ke belakang. Siap bang. Lurus tangannya. Di kepala. Siap. Bagus. Good. Kezia. Siap lagi. Siap. Langsung. Ya, good. Oke. Sekarang kita simpulkan dulu materi kita, nakku. Materi kita. Oke, kita simpulkan materi kita. Cara melakukan passing bawah gimana? Pertama, membuka kaki selebar bahu. Kemudian, kedua lututnya ditekuk. Setelah itu, badan agak condong ke depan. Good. Setelah itu, kedua tangan dirapatkan. Setelah itu gimana tangannya? Ibu jarinya sejajar. Tangan kanan mengepal tangan kiri. Kemudian pandangannya ke arah mana? Pandangan ke arah bola. Pada saat datangnya bola gimana?
Diayunkan kedua tangannya itu lurus ke depan. Kurang lebih 45 derajat. Perkenaan bolanya di mana, Naku? Di lengan. Antara lengan ya. Setelah itu, setelah kena bolanya, kemudian ngapain lagi kita? Kembali ke sikap awal. Good. PJOK. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan kembali ke kelas.